Halo YouTube, kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah sepatu roda. Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Arya AWP Channel. Nah, untuk di video kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah sepatu roda. Nah, apa merek sepatu rodanya? Mari langsung saja kita lakukan unboxingnya. Nah, ini dia mereknya itu Radius. Nah, di sini ada mereknya Radius. Ini size 41 ya. Nanti kita akan coba saya tes kaki saya itu ukuran 40, apakah muat di ukuran 41 ini atau longgar atau malah pas. Nanti kita akan coba pasang. Ini bukan paketnya ya, tapi ini memang saya beli terpisah. Ini merupakan baju merek Flying Eagle. Nah, ini. Nah, ini dia sepatunya. Dapat kunci, lalu dapat ada besi, tapi saya belum tahu ini fungsinya buat apa. Nanti akan kita coba cari tahu. Nah, ini dia sepatunya. Untuk harganya sepatu ini saya beli, ini harganya sekitar 8,5 ya. Tapi itu belum masuk ongkos kirim. Ongkos kirim ke kota saya itu sekitar 120.000. Pembuatannya ini lebih rapih ya dibandingkan dengan seperti merek WQ ataupun Link ataupun Labeda. Kelihatan lebih rapih bikinannya. Hanya saja sablonannya untuk mereknya mungkin belum terlalu rapi ya. Lalu untuk bahan frame-nya dia menggunakan aluminium, tidak keseluruhannya dicat, tapi ada sebagian yang memperlihatkan motif aluminiumnya di sini. Di bagian atasnya dicat hitam doff seperti ini. Lalu untuk strap dia sudah menggunakan buckle strap yang biasa di atas yang seperti ini. Lalu menggunakan spider strap yang di tengah seperti ini. Kita bisa membuka strapnya dengan cara menekan yang dua sisi ini, yang di sini kita tekan lalu kita tarik. Lalu untuk mengencangkannya kita bisa mendongkraknya seperti ini. Nah, lalu bisa dilepas dengan cara menekannya seperti ini. Nah, kalau di atas seperti biasa ya. Untuk melepasnya kita tekan yang di sini, lalu kita tarik. Untuk mengencangkannya kita buka seperti ini, lalu kita dorong strapnya sampai masuk, lalu di sini kita tekan untuk mengencangkannya. Salah satu kelebihan sepatu ini kalau saya lihat dia kasih tali di sini ya. Biasanya cuma di sini, tapi di sini juga dikasih. Jadi kalau kita membawanya kita bisa membawanya seperti ini. Biasanya kalau yang ini kan kita bawa sini sepatunya terjatuh seperti ini. Tapi kalau kita pegang di sini ini bisa kita pegang seperti ini. Ataupun untuk digantung juga lebih lurus posisinya. Tidak jatuh seperti ini, tapi dia lebih lurus seperti ini. Untuk talinya dia kasih cukup tebel ya talinya, tidak seperti yang sepatu roda yang merek lain yang harga 600-an seperti Link atau WQ itu talinya cukup tipis. Kalau ini sepertinya talinya lebih bagus kualitasnya. Tapi untuk tali sendiri menurut saya untuk sepatu roda dengan spek hardboot seperti ini talinya tidak terlalu pengaruh buat mengencangkan ya. Jadi hanya lebih sebagai hiasan saja, walaupun sedikit membantu tapi lebih signifikan yang strap ini untuk mengencangkan kaki kita, mengencangkan sepatunya. Lalu untuk roda dia menggunakan konfigurasi roda standar ya, jadi sama besar semua. Tidak seperti sepatu roda kebanyakan yang lainnya seperti Link, WQ, Labeda. Itu rata-rata rodanya itu banana semua. Jadi di tengah besar, yang depan belakang itu kecil. Tapi untuk sepatu Radius ini dia ukurannya sama besar semua. Di sini ukuran rodanya dia kasih yang ukuran 76 mm. Tapi untuk hardness-nya dia tidak cantumkan, jadi saya tidak tahu untuk hardness berapa, tapi kalau menurut perkiraan saya ini sekitar 85A karena dia tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu lunak. Lalu untuk bearingnya langsung saja kita coba buka. Oh ya, untuk frame-nya ini dia tulis di sini maksimal 4x80 mm, itu tertulis di sini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengganti rodanya dengan 80 mm ini masih bisa ya. Jadi maksimal 80, tapi di sini dia kasih cuma 76. Lalu untuk bearingnya langsung saja kita coba buka. Di sini speknya tertulis ABEK 7. Nah, di sini salah satu kelebihan lainnya dia itu sudah menggunakan bearing yang dengan tutup plastik seperti ini, yang warna merah ini.
dengan tutup plastik seperti ini kita gampang buat membukanya untuk membersihkan bearingnya. Jadi apabila teman-teman bermain di tempat yang basah ataupun masuk pasir ke dalam bearingnya, kita gampang untuk membersihkannya karena tutup ini gampang sekali dibuka dengan jarum pentul. Cara membukanya saya sudah membuat video tutorialnya, link videonya nanti saya cantumkan di deskripsi di bawah. Nah, untuk perputarannya cukup halus ya. Ada sepatu roda, beberapa merek sepatu roda lain dia cantumkan merek tipe bearingnya itu ABEX 9 di atas ini ABEX 7. Ada beberapa merek lain yang mencantumkan ABEX 9 tapi putarannya tidak sehalus ini. Jadi menurut saya ini kualitas ABEX 7 nya lebih bagus dari ABEX 9 yang ada di sepatu roda lain itu. Jadi teman-teman kalau memilih bearingnya jangan terlalu langsung percaya dengan tipe yang tercantum. Kadang-kadang tipenya itu tidak sesuai dengan spesifikasinya. Karena saya pernah pengalaman itu ada WQ, dia tuliskan di sini ABEX 9, tapi setelah saya coba lihat justru ABEX 7 ini lebih enak putarannya dibanding ABEX 9 itu. Lalu untuk kualitas boot di dalamnya itu bootnya cukup tebal, cukup empuk tapi tidak seempuk merek yang lebih bagus ya seperti Flying Eagle ataupun Rollerblade. Tapi ini lebih empuk dibandingkan sepatu roda merek yang harga lebih murah seperti Link atau WQ ataupun Labeda. Dan juga kualitas linernya ini atau boot dalam ini cukup bagus karena di sini dia kasih semacam lapisan kulit ya, teman-teman bisa lihat yang warna abu-abu itu. Terus ada juga motif oranye di sini. Jarang sekali boot sepatu roda dikasih yang seperti ini. Warna hitamnya ini pun juga berbahan dasar kulit. Kita coba langsung buka saja linernya. Nah, talinya itu nyambung ya ke linernya ke sini. Nah, ke sini. Jadi saya tidak bisa melepasnya dari sepatunya kecuali kalau saya lepas sama talinya juga. Tapi teman-teman bisa lihat ini. Nah, di sini ada bagian kulitnya di sekeliling ini. Lalu di ujungnya juga warna abu-abu ini. Ini bisa kita lihat dari atas sepatu ya. Di sisi sini tadi bisa terlihat bahan kulit warna abu-abu ini. Lalu dia juga kasih tapak seperti ini di bagian bawah linernya. Lalu juga sudah ada bantalan karet. Nah, teman-teman bisa lihat yang warna merah di dalam itu. Nah, itu bantalan karet yang bisa meredam kaki kita apabila kita melakukan trik-trik yang sedikit ekstrim seperti melompat ataupun trik-trik lainnya. Jadi kaki kita cukup nyaman menghadapi getaran yang dihasilkan dari sepatu ini. Beberapa merek sepatu roda yang lebih murah biasanya tidak ada bantalan karet ini. Tapi sepatu ini sudah dikasih. Di sini teman-teman bisa melihat kodenya di sini dia tulis shock absorber. Jadi artinya itu bisa meredam getaran dengan bantuan bantalan karet yang ada di dalam ini. Bantalan karetnya cuma ada di belakang, di depan tidak ada. Lalu untuk frame-nya dia adjustable ya, bisa digeser ke depan atau ke belakang. Teman-teman bisa melihat, mungkin di kamera tidak terlalu terlihat bagian baut frame-nya ini, depan dan belakang ini dia bisa digeser-geser. Bisa digeser-geser frame-nya, jadi kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Teman-teman bisa melihat di sini. Nah, itu yang warna silver di dalam itu. Nah, itu dia dudukan frame-nya. Terdapat 3 lubang, jadi kita bisa geser ke depan ataupun ke belakang. Di frame-nya sendiri juga ada 2 lubang di bagian depan dan ada 2 lubang juga di bagian belakang. Jadi bisa digeser-geser ke depan ataupun ke belakang. Secara keseluruhan sepatu roda ini cukup bagus ya kualitasnya. Apabila kita bandingkan dengan Link 88 FX yang harga 600-an ataupun Labeda 237 yang harga 500-an, teman-teman nambah dikit lagi ini nambah sekitar 300. Menurut saya kualitasnya cukup banyak kelebihan yang didapat dari perbedaan harga 300.000 itu. Untuk ankle-nya ada sedikit pergerakan ya, tapi tadi pas linernya masuk ini tidak bisa digerakkan, mungkin karena tertahan liner. Tapi ketika liner saya copot, dia ada sedikit pergerakan, jadi cukup membantu kenyamanan kita juga untuk melakukan trik-trik. Apabila kaki kita menekuk, sepatunya ngikutin bentuk kaki kita. Nah, seperti ini. Nah, untuk akurasi ukuran sepatunya langsung saja kita coba pasangkan di kaki saya apakah pas ataupun sempit ataupun longgar. Karena ini ukuran 41, kaki saya ukuran 40. Kita akan coba langsung. Nah, coba masukkan kaki. Wah, sepatunya agak sempit ya. Walaupun ini ukuran 41, tapi ujung jari saya mentok banget itu ke depan. Malah ini sempit buat saya. Kalau saya mungkin lebih baik ngambil yang size 42 sepertinya. 41 ini cukup sempit.
Jadi kalau dipakai jangka panjang mungkin nggak terlalu nyaman ya, karena kalau sempit seperti ini lama-lama kaki kita bisa lecet. Jari-jari kaki saya betul-betul nggak ada ruang untuk bergerak. Ini sempit banget ini sepatunya. Iya, betul, sama. Sempit banget ini guys buat ukuran 41. Jadi buat teman-teman yang pengen membeli sepatu ini sebaiknya dilebihkan 2 atau 3 nomor ya. Karena kaki saya 40, ini 41 aja sempit banget. 42 mungkin pas, 43 mungkin lebih nyaman. Jadi buat kakinya yang besar-besar mungkin nggak bisa ya memilih sepatu ini. Oke guys, demikian saya video kali ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa diklik like ya guys. Dan apabila teman-teman ingin melihat video-video tentang sepatu roda lainnya, jangan lupa di subscribe ke channel saya. Terima kasih guys.